Harpic White and Shine dengan formula kental dan Pak Haji. Manut komandan. Orang ngobrol kabeh lah. Terus sudah roki. Yang selamat ini sih ya. Bener roki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Mas Akif Ardiansah, Kapoksi Partai Amanat Nasional di Komisi 12. Kasih Mas, betul ya? DPR RI. Yang saya hormati, yang saya sayang ini Mas Ketua DPD kami, Mas Gideantoro. Ini teman mainnya Mas Kampleng di lapangan hijau. Ya cuma kalau Mas Sigit nendang bola, Mas Kampleng udah apa kemarin? Gitu kan? Sebelah itu juga ada Mas Dikin, ini Mas Dikin, ini anggota DPD fraksi PAN juga dari Kalibening. Di sana ada Mas Isnan juga itu. Ini ketua fraksi PAN DPD Kabupaten Banjarnegara. Ini Mas Direja. Ini dia Golongan. Yang saya hormati dan saya sayangi, saya banggakan Mas Slamet Raharjo Al-Kampleng. Apa saya ini Mbak? Ya MC, ya broker, ya pasti orang itu gede lah ya. Oh berbeda. Talangator ini gede. Yang saya hormati juga ini bapak-bapak kades yang ganteng-ganteng dari Banjarmalu. Ada Mas Yana, ada Mas ini ganteng-ganteng bapak. Iya, itu sih Mas Andi. Oh ya, nah kita nomor Mas Andi barang. Iya udah. Soalnya nilung-nilung kejamaran ini, ngomongkan sama Mas Andi yang sakit ya. Ini sampai memberi kabar ini yang seneng ini gue silaturahmi kan ini jadi anak kabar ini pokoknya milu jadilah. Oke, yang saya hormati juga bapak-bapak dan ibu warga masyarakat Banjarmalu pada umumnya, dan ada bapak-bapak dan ibu perangkat juga dari Banjarmalu dan Jawa Barat. Ibu syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala yang telah beri banyak sekali kenikmatan kepada kita semua.
Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Saya tidak akan lama-lama, tidak akan panjang-panjang, tapi pasti akan lebar. Karena yang lebar badan saya. Nanti hafal kampleng itu, mayor kampleng itu. Matur nuwun, saya pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu semuanya di memenuhi undangan kami yang sangat mendadak ini. Karena dilalah kenapa mendadak? Karena ini waktunya Mas Akif itu kan sengaja. Jadi mumpung ada kesempatan ini langsung dipancak, tak jaluk orang belajar mau. Boleh, agar waktu ini sudah mau mobil banget gitu. Cuma waktu Mas Akif ini yang luar biasa dan alhamdulillah juga kami mengucapkan terima kasih Mas Akif berkenan hadir di wilayah dapil kami. Dapil 1 ini kemarin yang bapak-bapak dan ibu yang gotong saya ini padahal sekintal punjul abot banget loh dipanggul bareng-bareng. Alhamdulillah saya mendapatkan amanah dan saya juga mohon doa restunya yang paling penting mungkin bisa ada lampai amanah, mungkin bisa ada beri manfaat. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf ini mengganggu waktunya bapak-bapak dan ibu. Akhirnya nanti dan ini kan ya paling dari santai ya, udah berarti tekan-tekan sangat jadi kok jadi nyosing orang aku dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya tidak akan berpanjang lebar seperti tadi yang nanti karena poin utamanya nanti akan Mas Akif yang akan menyampaikan perkenalan silaturahim. Karena ini saya juga belajar berguru dari Mas Akif ini. Nyom privat, jere tadi Mas Kamrai kan anak hadis apa ya Mas anak kayak gaya ini kayak atau nih itu dari kurang ngerti yang apa gitu. Jadi katanya itu dulu kata Mas itu jere barang kedetian jere Khairunas tanpa hukum. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Dan alhamdulillah berkat jenengan-jenengan semua, saya dan ada Mas Akif juga menjadi salah satu yang mengambil jalan untuk berjuang dan semoga masyarakat Gajah Pamuk, masyarakat Kabupaten Banjarnegara juga merasakan manfaatnya. Jadi mungkin poin utamanya itu lah. Nanti ada Mas Sigit juga. Ini mentor kalau Mas Sigit. Nyom privat mari merdek, privat politik masalahnya berbalan cuma ada gering kan ya. Itu berbalan rupati ya jadi. Nanti juga ada Mas Sigit, nanti ada Mas Akif. Tapi sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf mungkin selama ini kurang bersilaturahmi jadi lalah karena efisiensi anggaran gitu nyalakan ini Jakarta sama Jakarta tapi sebenarnya ngomong Jakarta bang ini kan berarti ya tapi insya Allah tidak mengurangi nilai dari silaturahmi kita. Sekali lagi hanya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan saya ini sengaja tadi turun dari mobil saya terus pakai roti karena kampleknya mau ngirim video ngancam ini sebenarnya tidaknya poral gitu. Udah deh, apa yang sih Romi tidak tanya nggak Romi ini takut main ketone beda, tapi sebelum enggak kos-kosan subuh orang apa bukan detik-detik. Sekali lagi hanya ucapkan terima kasih dan bermohon maaf. Bila itu beliau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mas Rian. Terima kasih atas sambutannya dan keramaiannya juga dengan kekeluargaannya luar biasa. Yang mana anggota dewan dengan kita semuanya berpidato dengan cara santai, namun santun, itu membuat kedekatan kita semuanya. Izin Bapak, kami mengundang 13 desa. Boleh saya absen satu persatu dari mana dulu ya? Dari Pejawaran ada 3 kecamatan, ada 3 desa, yaitu dari Ratamba dan juga ada dari Karangsari dan juga ada Condong Campur. Ini yang paling banyak dari Banjarmangu, tolong tunjuk jari dan sambil teriak. Akif yes, itu ya. Nanti per desa. Dari BJ dulu, mana suaranya? Akif yes. Terus lanjut Banjarmangu. Terus dari Cigawur. Terus dari Pasai. Perlu diperhatikan yang semangat yes-nya seperti apa, perlu diperhatikan. Yang yes-nya agak fletre, itu juga diperhatikan juga nanti. Dari Kesenet mana? Aduh ini fletre ini. Kalau nanti ada bedah rumah, dapatnya Google. Kalau ada, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Terus nanti dari Gripit mana Gripit? Yang belum dipanggil mana? Kalilujar mana suaranya lebih kencang?
banyak banget pastinya. Terus lagi mana yang belum dipanggil? Perintingan. Terus dari Banjar Kulon. Terus lagi mana udah habis ya? Mana? Cijigo mana? Orang makan, orang keton. Itulah Bapak, teman-teman kami yang biasa kita bareng-bareng bersinergi, baik di persiapan politik dan selepas politik kita selalu berkomunikasi untuk kebaikan kita semuanya di desa, di Kecamatan Banjarmangu, yang mana kita mengutamakan adalah kebersamaan. Sehingga dengan kebersamaan, insya Allah kita semuanya akan menjadi kendaraan yang mudah untuk kita setir dengan power steering yang enak dan lembut. Insya Allah kita juga akan mudah membawa teman-teman dari masing-masing desa untuk kita bersinergi baik di bidang politik maupun di bidang pembangunan yang lain. Untuk selanjutnya Ketua DPD Mas Sigit Dwi Antoro untuk memberikan sambutannya kepada teman-teman dari Banjarmangu. Waktu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudaraku Hakim Rafiansa, anggota DPR RI Komisi 12. Yang saya hormati teman-teman fraksi PAN DPD Kabupaten, wabil khusus Mas Rian Jabil Kalilunjar, serta saudara-saudaraku hadirin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Dan juga terima kasih ini Mas Kamplek, Selamat Raharjo, nanti kelalen jenengan. Jadi Mas Kamplek yang sudah menyiapkan tempatnya. Pokoknya kalau urusannya sama Banjarmangu, Mas Kamplek beres, semua beres. Saudaraku semuanya yang saya cintai, saya banggakan, Mas Aktif ini anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional. Tapi sesungguhnya dia orang yang paling dekat dengan Menteri Desa, Bang Yandri Susanto. Jadi kalau dulu ada Mas Akif, pasti ada Bang Yandri. Ada Bang Yandri, pasti ada Mas Akif. Ini ring setengah lah ya, ring setengahnya. Maka harapannya tentu terutama dari teman-teman kepala desa dan perangkat desa, ini sambil proses Mas Akif kebijakan di pusat dengan di daerah seperti apa, sehingga teman-teman perangkat desa dan kepala desa bisa menyampaikan apa permasalahan yang ada di desa, di daerah itu seperti apa, tanpa banyak prosedur yang harus dilakukan. Lapor Mas Akif saja besok nanti malam sudah sampai, beritanya sudah sampai. Insya Allah sudah sampai. Habis ini acara belum selesai, langsung WA, langsung ditangkap. Insya Allah karena kedekatannya Mas Akif dengan Bang Yandri. Barangkali kalau nanti Bang Yandri jadi ke Banjar ini, kemarin Pak Bupati ngomong Bang Yandri mau Banjar ini diagendakan mampir ke sini juga barangkali Mas Akif ini. Biar mandan bobok lurah Kamplek. Gitu. Teman-teman yang saya hormati, saya banggakan, tidak banyak barangkali, waktu juga sudah semakin sore. Ini asiknya di sini, kabutnya sudah kayak di pegunungan lautan lah. Ini serasa kunjungan luar negeri, pokoknya di sini asik, dingin, dan insya Allah 2029 atau 2031 Banjarmangu bisa menjadi basisnya Mas Akif. Insya Allah. Yang jelas kepentingan Mas Akif kesini pengen bersilaturahim dengan teman-teman semuanya di Banjarmangu, bersinergi, dan semoga saja ke depan Mas Akif bisa memperjuangkan kepentingan Banjarmangu wabil khusus dan pada umumnya Banjarnegara menjadi kabupaten yang lebih maju dan sejahtera, Baldatun Toyibatun walaupun Bogor. Itu barangkali tidak terlalu berpanjang. Mohon maaf banyak kekurangan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ketua DPD.
Ini terakhir gongnya untuk kita dengarkan, untuk hikmat kita mendengarkan. Kayaknya beliau membawa sesuatu dan kita menunggu sejuta harapan. Waktu saya persilahkan sebelum nanti masuk ke tanya jawab buat beliau memberikan pemaparan reses pada hari ini. Waktu saya persilahkan. Pak Kades izin saya di bawah saja. Kalau beliau kan sukanya di atas, saya di bawah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ingkang kula hormati Ketua Pak saya, Banjarnegara, Mas Sigit Dwi Angkoro, tepuk tangan untuknya. Yang terhormat para anggota fraksi DPRD PAN Kabupaten Brebes, Kabupaten Banjarnegara, dilengkapan komplit kita sementara berempat karena kursinya berdapat 4. Ada Mas Rian yang punya dapil, Mas Dikit Kali Bening, kemudian Mas Isnan Mandiraja, Mas Galik. Kita berempat, mohon doanya dan mohon dukungannya tentu 2029 atau 2031 PAN Banjarnegara bisa bangkit kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Ingkang kula hormati Pak Kades, nuwun sewu kula manggil Napleng ngoten nggih, ben luwih akrab sekaligus merangkap MC. Terima kasih Pak Kades, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Kades mendapat kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya selalu hormati, melayani para kepala desa, para tokoh, para perangkat, para ibu-ibu, para perempuan-perempuan hebat yang sore hari ini ikut hadir bersama kita semua. Rasa syukur alhamdulillah tonton sama Niko, Bapak Ibu, para tokoh, kula saged hadir, kula saged silaturahmi, kula saged tatap muka kali panjenengan para tokoh di Kecamatan Banjarmasin. Ini menurut saya satu anugerah yang bagi saya Allah memberikan kesempatan kepada kita, dan tentu saya mohon maaf barangkali kemarin pada saat pemilu 2024 kula dereng sempat sowan panjenengan, kula dereng sempat silaturahmi kali panjenengan, kula dereng sempat diketemukan kali panjenengan. Saya dengan segala keterbatasan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi memang situasi politik kemarin, situasi dunia persilatannya mengharuskan seperti itu, sehingga yang sudah hari ini dan yang akan datang, insya Allah kalau panjenengan ikhlas sepindah begini pun pulau Banjarmasin mriki sudah niati silaturahmi, silaturahmi niki silaturahmi sing sifatnya nyambung pas sebulan. Bukan karena kemarin kula dari DPR RI kemudian sampai belum silaturahmi kali panjenengan, anggar orang jadi orang silaturahmi kali panjenengan. Tapi anggar niatnya dari awal, insya Allah silaturahmi nyambung pas sebulan. Ono dene kula dari DPR kula tetap sedulur panjenengan, orang dari DPR kula tetap sedulur kali panjenengan. Jadi menteri kula tetap sedulur kali panjenengan. Amin amin amin. Nah, Bapak, Ibu yang saya hormati, situasi kemarin tidak memungkinkan Pak Kades kita ketemu. Tapi insya Allah dalam dunia persilatan ini saya alhamdulillah berhubungan baik dengan siapapun. Saya dengan 7 orang DPR RI, saya paling muda sehingga saya sowan satu persatu ke senior-senior saya. Pak Unrut saya sudah ketemu, Pak Bamsud saya sudah ketemu, Pak Rofik saya sudah ketemu, Mbak Amel hampir setiap hari ketemu, Pak Daruri saya sowan, Pak siapa lagi yang bersebut
Rofi Hananto, karena beliau senior saya di Komisi 7, saya sowan. Jadi alhamdulillah saya nggak punya musuh. Saya dengan beliau insya Allah baik banget. Saya buka. Saya dengan Bu Amel, Bupati Banjarnegara, insya Allah panjang nggak ngerti. Saya sebenarnya hubungannya sangat dekat. Sangat dekat. Kenapa? Karena suaminya Bu Amel sepupu saya, saudara saya. Cuma nggak saya buka kemarin, karena kalau saya buka nanti budaya persyaratannya berubah. Jadi biarkanlah saya menghormati Mbak Lasmi, tetap maju, saya tetap maju. Oke, syukur-syukur dapat dua-duanya. Anggar orang salah di sini, di dalam pulau Timur. Mas Biman itu rumah saya aslinya Bumi Ayu. Rumah saya dengan Mas Biman itu satu tembok, nggak dibatasi, satu tembok. TK-nya bareng, sekolah bareng, akal bareng, Mas Aklen. Jadi saya dengan Bu Aklen ini nggak kayak saudara. Jadi ini yang orang-orang nggak tahu. Memang nggak kita buka sebelumnya. Baru kali ini kita buka, karena kita harus bersinergi, kita harus berkolaborasi, kita harus bareng-bareng bangun Banjarnegara. Bupati Dok orang cukup, Mas Rianto orang cukup, Pak Kampen Dok orang cukup, Pak Kades boleh cekap. Pan saja nggak cukup. Kita harus bergaul, berkolaborasi dengan siapapun sing gelem bangun Banjarnegara. Betul ya? Nah, Bapak Ibu ingat hormati. Dengan Mas Rian, saya buka sekalian. Ini sahabat dan saudara saya. Nopo Om, istrinya dia adik ipar saya dari Bumi Ayu. Sing jadi saksi pengantin siapa? Mas Wahyu Kristianto. Jadi saya dengan Mas Wahyu saudara. Dan Mas Wahyu mentor saya, Mas Wahyu senior saya, Mas Wahyu alhamdulillah gak ada permusuhan, gak ada apa. Hubungan saya dengan siapapun insya Allah baik. Nah inilah Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga kalau Bapak Ibu dengan sontak sama itu, insya Allah bukan karena apa-apa, kalau niat dari kebaikan yang saya sebutkan inilah yang kemudian pulau cepat dengan semua. Tepuk tangan untuk kita. Bapak Ibu para tokoh yang saya hormati, saya ditugasi oleh partai saya, ketua umum saya memberikan tugas. Saya hari ini diberi amanah oleh masyarakat wakil daerah Kudus. Ngapunten, mungkin kita baru ketemuan sore hari ini. Kemarin kita memang sama sekali dari pertemuan, betul ya? Ini hanya satu dua. Tapi secara umum mungkin panjangan saya gambar pun kemarin sedikit, nggak ada saya gambar. Tapi ya begitu, kalau bilang dari tangan itu susah. Mungkin dari tangannya, yang penting pan ada fungsinya, yang penting pan ada fungsinya. Nah kebetulan saya diberi tugas, saya dibantu senior saya, ada Pak Buya Kinarso dan Mas Pak Kristianto. Beliaulah yang sesungguhnya orang-orang hebat. Beliaulah yang menjadikan kita semua hari ini kita bertemu, berkumpul, bersilaturahmi. Kalau tanpa Pak Buya, mungkin saya nggak jadi. Maaf, mungkin pan nggak dapat kursi. Kalau tanpa Mas Wahyu, mungkin pan nggak dapat kursi. Jadi makanya konsepnya bukan siapa yang jadi, tetapi konsepnya adalah bahwa siapapun yang jadi itulah kebaikan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu yang hormati, sehingga saya dipercaya oleh ketua umum saya hari ini untuk duduk di DPR RI, tepatnya saya bertugas Pak Kakleng di Komisi 12. Komisi 12 ini komisi yang paling pas, karena pan itu nomor jadi pas mawon. Nah saya membidangi masalah energi. Jadi mitra saya itu adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral Pak Bahlil, kemudian Menteri Lingkungan Hidup Pak Haini Petor, kemudian Menteri Investasi dan Hilirisasi Pak Rosan, serta semua badan usaha milik negara yang berkaitan dengan energi, Pertamina, PLN, Aneka Tambang, Bukit Asam, PT Timah, Freeport, PT Vale, dan semua perusahaan swasta yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batu bara, emas, tembaga, boksit, timah, itu di bawah saya. Doakan saja saya punya tambang yang banyak, Pak Amleng.
dan bisa kaya bilang perjuangan. Kira-kira begitu. Bapak Ibu yang terhormati, sehingga kalau tegaskan kembali bahwa niat kula untuk dimiliki sepindah silaturahmi, yang kedua nyambung pada kemudahan. Oleh karena itu, niat awal inilah yang saya tadi sebutkan bahwa ketika saya maju diperintah oleh Pak Jul untuk maju, tidak ada lain adalah tujuan saya adalah seperti Pak Kapolri ngendikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia. Itu satu. Sehingga tidak bisa saya sendirian, tidak bisa saya hanya dengan Mas Rian, Mas Ikin, dan yang lain-lain, tapi harus dengan langsung masyarakat, dengan Pak Kades, dengan perangkat, dengan tokoh masyarakat, dengan ibu-ibu, bersinergi, berkolaborasi bareng-bareng dengan kepala daerah bareng-bareng. Jadi saya dengan Bu Amel sudah saya ajak keliling ke beberapa menteri. Saya sudah ajak Bu Amel ke Menteri Kelautan dan Perikanan, Pak Trenggono. Ke Menteri Desa sudah saya ajak, ke Menteri UMKM teman saya Muhammad Abdul Rahman. Minggu depan insya Allah ke Menteri Perdagangan. Berikutnya lagi ke Menteri Hidup. Pokoknya saya ajak Bupati Banjarnegara untuk bangun Banjarnegara sing luwih maju. Yang perlu kita ketahui dan saya informasikan sebagai sebuah kebaikan, alhamdulillah. Saya silaturahmi dengan Pak Menteri Kelautan dan Perikanan karena saya tahu di Banjarnegara itu ada potensi perikanan yang bisa dikembangkan, terutama di daerah Rakit. Alhamdulillah saya mendikat, saya matur ke Pak Treng, saya dapatnya Banjarnegara, saya mohon arahan, mohon dibantu. Apa Mas Hakim? Ya kita punya, karena kita bukan daerah pesisir, sehingga kita karakternya adalah masyarakat petani budidaya, dan kemudian ada pasar ikan. Alhamdulillah Pak Dirjen langsung panggil, langsung Banjarnegara melalui saya dibantu 22 miliar untuk Tanjung Nanang. Itu baru satu menteri Pak Kades. Dan Mas Trenggono itu adalah hari ini Ketua PAN Jawa Tengah, itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi PAN ini memang sakti, namanya Sakti Wali Trenggono, SWT, Subhanallah wa ta'ala. Jadi kita bersyukur punya Ketua PAN Jawa Tengah sekarang dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Pak Trenggono ini orangnya petarung, orang kalangan politik. Jitu, intuisinya kuat, selalu menang. Sehingga kita butuhkan beliau untuk membantu PAN dan masyarakat untuk bisa Jawa Tengah ini bisa lebih maju. Kita bersyukur insya Allah dalam waktu dekat Tanjung Nanang segera dibangun pasar ikan senilai 22 miliar. Saya sudah Bupati dan Pak Dirjen sudah langsung turun ke lapangan karena waktu itu saya nggak ikut hadir. Tadinya Pak Treng langsung yang mau hadir, tapi karena ada rapat terbatas dengan Pak Presiden, akhirnya Pak Treng posisi kepada Pak Presiden. Itulah salah satu contoh kebaikan dari asiasa politik. Jadi hadirnya politik itu memang untuk kemaslahatan dan untuk kebaikan, untuk mempercepat. Nah, Bapak Ibu yang terhormati, sehingga kalau kaping 3 tentu kulo nyuwun doa restu panjenengan. Doa restu supados nampa sing kula lampahi teng politik pusat niki kula saged kuat, kula saged selamat rumiyin penting. Selamat dunia akhirat. Karena dunia persilatan di Senayan itu, di politik itu ngapunten keras. Kompetisinya keras. Sekali kita kejebak, ngapunten yang sering lihat dengan di televisi. Jadi yang penting saya minta doa para tokoh, para kades, para ulama, ibu-ibu, semua kemauan yang hadir, kula nyuwun didoakan supaya saya kuat melampai ruang politik untuk kebaikan ini supaya selamat dulu dunia akhirat. Habis itu baru mau jadi lagi 2009 kita atur kembali. Kan ya? Nah, Ibu Bapak yang terhormati, sehingga saya mohon ikhlasipun doa panjenengan untuk bisa bareng-bareng. Kalau niki niatnya ikhlas panjenengan kali kula, insyaallah kula sudah banyak belajar dari senior-senior. Kadang politisi kan lebih
pencoblosan hilang. Kata apa kata? Kata. Nah, kulo mboten pengen kados niku. Kulo pengen wis dadi ya silaturahmi, wis dadi ya gundu-gundu rasa bareng-bareng, wis dadi ya ngopi-ngopi manis. Ngoten nggih. Sehingga saya betul-betul memahami apa yang dirasakan masyarakat, apa yang dilakoni, solusinya kepriwe. Nah, inilah yang saya butuhkan kepada panjenengan semua para tokoh. Saya yang terakhir tentu nyuwun nasihat panjenengan. Kulo nyuwun dibimbing kali para kakles yang hadir dan tokoh masyarakat. Tentu saya tidak sempurna Bapak Ibu. Sehebat-hebatnya jabatan DPR ada tidak sempurnanya. Maka dari itu ketidaksempurnaan itu bisa diisi oleh panjenengan semua supaya ikhtiar ini menjadi kebaikan bersama. Maka dari itu Bapak Ibu, kata kunci saya adalah konsisten. Kalau orang konsisten, insya Allah akan selalu mendapat kebaikan. Kalau orang istiqomah, insya Allah kebaikan itu akan dilipat gandakan. Itulah sikap saya, itulah sifat saya, karakter politisi saya, insya Allah konsisten. Karena Pak Kampleng, saya itu dulu nyantri di Jombang, di Tambak Beras. Saya pernah dibeli kiai saya, Hakim Urip sepisan. Siap dawuh kiai, nopo yai? Istiqomah, konsisten. Beliau ketika sampai saya kita hafal. Al istiqomatu khairu min alfi barokatin. Konsistensi, keajegan, sapa wong sing bisa konsisten itu lebih baik daripada mendapat 1000 kebaikan. Itu kalau orang konsisten. Maka dari itu langkah politik saya adalah konsistensi. Sehingga kalau orang konsisten harus jalur tulung kalau kamu baik penak. Tapi kalau sudah sekali tidak konsisten harus jalur tulung seperti pakai. Oke, kamu oke? Nah, kira-kira Bapak Ibu ini sedang prolog. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, saya minta doanya bahwa PAN yang dipimpin Pak Zulkifli Hasan sekarang pada posisi yang sangat strategis untuk masyarakat. Karena PAN hari ini yang secara resmi dan secara mengikat, kita ini punya menteri di pemerintahan Prabowo itu punya 10 orang. 10 orang menteri termasuk Wamen. Orang kalah kalau Golkar, kamu tentang apa itu? Ngapunten. PAN punya 10 menteri dan Wamen. 1 menteri Menko Pangan, sinten Bu? Menko Pangan sinten? Apa namanya? Nyana. Sinten? Sinten? Orang pal. Menko Pangan. Ades, saya kasih bonus. Tepuk tangan untuk Pak. Menteri, Menteri Kelautan dan Perikanan. Benar lah. Sinten? Trogono. Santi Wahyu Trigono. Belum pakai bonus sumir. Oke. Jadi Bapak Ibu, satu adalah Pak Zulkifli Hasan, Menko Pangan, Menteri dari PAN. Yang kedua, Mas Sakti Wahyu Trigono, Menteri Kelautan dan Perikanan. Yang ketiga, Menteri Desa, Yandri Susanto. Yang keempat, Menteri Lingkungan Hidup Hani Fesol. Yang kelima, Menteri Perdagangan namanya Budi Santoso. Menteri Perhubungan Pak Budi Purwagandi. Mas Viva Yoga Mauladi, Wamen Transmigrasi. Wamen Pemerintahan, Wamen Dagri, Menteri Dalam Negeri. Wamennya adalah Mas Bima Arya. Kemudian utusan khusus Presiden bidang pariwisata, Ibu Sita Anjali. Kemudian Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Pak Abdul Mukti. Kita punya 10 menteri di pemerintahan Pak Prabowo. Dan sekarang Pak Prabowo memberi tugas kepada Pak Zul, 1, Ketua Satgas Kopdes Merah Putih. Yang kedua, Ketua Satgas MBG Makan Bergizi Gratis. Semua diserahkan ke Pak Zul. Yang ketiga, Ketua Satgas Tata Kelola Sampah di Indonesia. Itu diberesin. Prabowo pengen masalah sampah harus beres. Diserahkan kepada Pak Zul. Yang keempat, Ketua Satgas Ketahanan Energi dikasihkan kepada Pak Zul. Apa menteri-menteri orang pada cemburu? Mesti cemburu. Tapi posisi sekarang Bapak Ibu harus kita manfaatkan, khususnya karena saya dapurnya Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen.
monggo bareng-bareng dimanfaatkan. Menteri-menteri yang tadi saya sebut, nopo sing saged bantu untuk Banjarnegara, saya dorong, saya kawal supaya bisa ke Banjarnegara. Tepuk tangan dulu. Jadi Pak Kapolres dan para teman-teman Kades sudah benar kalau dengan Mas Rian, udah benar. Soalnya Mas Rian dari Menteri AKE, Mas Sigit dari Menteri AKE, udah benar. Tinggal dikelola dengan baik, komunikasi kita, silaturahmi kita, insya Allah apa yang kita butuhkan, kita inginkan, insya Allah kun fayakun bisa terjadi. Jadi Bapak Ibu yang akan hormati, saya kira itu saja sebagai pembuka silaturahmi dan perkenalan. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu kurang boten pengen silaturahmi kita berhenti di sini, tapi mudah-mudahan ada forum-forum lain, tahap lain yang bisa lebih untuk bermanfaat kepada kita, termasuk untuk teman-teman desa. Kalau di bidang saya yang paling cepat bisa dieksekusi, mohon maaf Pak Kapten, barangkali ada warga desa yang masih belum punya daftar apa ya, meteran listrik, nanti mohon didata saja, saya bantu. Mata G. Tangan. Kalau ini cepat, kalau ini bisa eksekusi cepat. Yang lain-lainnya nanti kita buka. Yang jelas mitra saya ada ESDM, ada lingkungan hidup, ada investasi, ada badan usaha milik negara. Saya insya Allah punya kegiatan yang dibantu melalui BUMN dalam bentuk CSR, Corporate Social Responsibility atau pertanggungjawaban sosial perusahaan yang dialokasikan untuk masyarakat melalui anggota DPR RI di setiap dapil yang ada. Jadi insya Allah kita siap berkolaborasi, monggo. Saya dengan siapapun, kalau tidak ada hubungan yang nggak baik, kalau saya dengan siapapun punya hubungan yang baik dan istimewa. Terima kasih dari saya. Sekali lagi salam hormat Pak Kades. Pak Kades salam hormat. Saya mohon izin. Sekali lagi saya mohon doa restu. Saya mohon dibimbing, mohon dinasehati. Karena biasa bocah nom dan nanti kadang belok-belok Pak. Angger jenengan kan wong tua. Mesti luwih mapan, luwih mateng, pahit, tapi urip wis luwih disiti. Sehingga saya butuh belajar dari panjenengan, saya butuh langsung kabruk dari panjenengan. Dari saya terima kasih sekali lagi. Bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat beliau. Nanti kasih waktu. Beliaunya tak kira orang Singapura, mulai mau bumi ayu. Jadi pantaslah untuk saya bacaan pantun buat beliau Pak Adi. Sebelum pantun, beliau juga